Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Selasa, kita akan membedah market lewat analisa teknikal. Nanti akan saya sampaikan, kita akan langsung live trade di MetaTrader 5 GK Invest. Apakah kita bisa menangkap peluang di sore hari ini di sesi perdagangan Eropa dan ataupun mungkin nanti lanjut di sesi perdagangan Amerika nanti malam. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Jangan lupa bagi teman-teman, khususnya nasabah GK Invest Cabang Semarang, yang saat ini sedang online live streaming di channel YouTube kami, GK Invest Semarang Indonesia, di-subscribe dan diklik loncengnya ya. Nanti kalau ada informasi mengenai edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi. Kemudian bagi Anda yang saat ini masih mendalami atau mencoba MetaTrader 5 GK Invest, ini kebetulan GK Invest lagi ada promo nih. Nah, promonya di bulan sampai akhir sampai tanggal 31 Maret ya. Sekarang masih tanggal 29, jadi masih 2 hari lagi. Promo ini masih berlaku bagi Anda yang membuat akun real, membuka akun real dan deposit $500 atau 5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini kayaknya cocok sekali ini bagi Anda yang suka memanfaatkan atau tidak ada free swap atau tidak ada biaya menginapnya sih ya. Karena kadang kalau kita transaksi, kemudian kita terfloating, harus nginap sehari 2 hari, semalam 2 malam, ataupun beberapa malam, belum lagi nanti posisi di locking, buy and sell, bingung cara melepasnya, nah nunggu momen yang tepat gitu kan. Belum tentu di dalam 1 hari itu ada momen untuk melepas posisi buy atau posisi sell gitu kan. Kadang ragu-ragu juga gitu kan. Nah ini biasanya kan posisi locking akan dibiarkan dalam beberapa hari. Nah ini kebetulan kalau Anda tidak ingin terbebani oleh biaya menginap atau biaya swap, Anda bisa langsung membuat real akun di GK Invest Cabang Semarang. Nanti kita akan dari tim marketing kami akan membantu Anda untuk membuatkan akun real. Kemudian Anda silakan deposit ke segregate account GK Invest PT Global Capital Investama berjangka. Kemudian Anda silakan untuk menikmati fasilitas promo free swap. Nah, jadi saya rasa tidak ada swap ini bisa memaksimalkan profit Anda lah ya, seperti itu. Oke, sebelum kita menuju ke MetaTrader 5 GK Invest, kita langsung live trade, kita langsung coret-coret chart di MetaTrader 5 GK Invest. Kita lihat dulu untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, tanggal 29 Maret 2022. Untuk nanti malam ada pidato dari pejabat Bank Sentral Amerika, William, nanti jam 20.00 ya, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam 9 malam ada kepercayaan konsumen, diperkirakan kepercayaan konsumen di data dari Amerika nih ya, data dari Amerika, diperkirakan untuk kepercayaan konsumen mengalami penurunan dari 110,5 ke 107,0. Sedangkan untuk lowongan pekerjaan diperkirakan mengalami penurunan dari 11.263.000 bulan kemarin. Untuk laporan di bulan ini atau di dini hari nanti itu sekitar 11 juta. Jadi kemungkinan ada penurunan sekitar 263.000 pekerjaan. Nah, kemudian juga ada anggota atau pejabat Bank Sentral Amerika yang melakukan press conference ya. Seperti itu. Nah, itu data ekonomi yang perlu diperhatikan jam 9 malam ya. 9 malam, jam 8 malam pidato dari pejabat Bank Sentral Amerika William dan jam 9 malam. Nah, oke, itu untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan. Oh ya, untuk minggu ini, besok hari Jumat ada non-farm payroll ya. Nah, ini bagi Anda nih yang suka tantangan, yang suka
memanfaatkan volatilitas ketika non-farm payroll itu dirilis, entah itu transaksi di komoditi, entah itu transaksi di mata uang. Kebetulan besok hari Jumat ada non-farm payroll, nah ini bisa Anda manfaatkan. Non-farm payroll besok Jumat jam 19.30 ya, sudah masuk ke musim panas. Jadi sudah balik lagi ke maju 1 jam di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk angka non-farm besok Jumat diprediksikan ada kemungkinan ada penurunan sekitar 490.000 dari bulan kemarin 678.000. Sedangkan jumlah pengangguran jadi turun ya, turun lebih dari hampir dari 180 ya, 180 pekerjaan, 180.000 pekerjaan. Sedangkan untuk jumlah atau tingkat pengangguran diperkirakan turun dari bulan kemarin 3,8%, diprediksi untuk jumlah atau tingkat pengangguran besok Jumat itu sekitar 3,7%. Jadi kemungkinan jumlah pengangguran di Amerika turun sekitar 0,1%. Itu bisa Anda manfaatkan volatilitas non-farm dan jam 9 malam juga ada ISM ini. Besok Jumat datanya lumayan kencang semuanya nih untuk minggu ini. Jumat, terus hari hari Kamis, kemudian hari Rabu yang agak sedikit. Hari Rabu juga ada ADP ya, ADP non-farm. ADP diperkirakan turun dari 475.000 ke 450.000. Turun sekitar 25.000 untuk ADP non-farm. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Nah, kita langsung cek. Oke, crude oil. Nah, ini crude oil ini terkoreksi turun ya. Nah, harga minyak sempat terjatuh karena dari Rusia sama Ukraina ini masih terlibat bukan ya perang sih, mungkin masih ada sih ya di beberapa kota, di perang kecil lah ya. Sedang terlibat komunikasi atau sedang perundingan. Nah, kedua negara ini sedang melakukan perundingan dan gencatan senjata pun juga kalau misalnya berhasil diredam itu pun juga akan diprediksi akan sedikit mengurangi permintaan akan mengurangi kenaikan minyak atau minyaknya turun, crude oilnya turun, diperkirakan seperti itu. Penurunan juga tekanan jual ini atau posisi sell ini atau mungkin banyak trader yang melakukan aksi taking profit ya di crude oil itu karena kekhawatiran dari kalau misalnya mungkin kalau damai itu ya mungkin dua negara ini ya mungkin agak sedikit ya mungkin masih ada sedikit letupan kecil sih, masih biasa lah itu terjadi. Tapi diharapkan dari semua pihak kedua negara ini Rusia sama Ukraina bisa segera menemukan solusinya lah ya, solusi atau jalan keluar. Sedangkan Rusia sendiri pun juga sudah terkena embargo atau tidak boleh mengekspor minyaknya. Nah, seperti itu. Jadi volatilitas harga crude oil pun juga naik turun. Jadi diperhatikan bagi Anda yang saat ini suka sekali transaksi crude oil untuk equity, modal, jumlah lot juga diperhatikan kalau memakai sistem averaging. Saya rasa kemarin yang menggunakan teknik averaging sell ketika naik, crude oil naik, wah ini sudah panen ya. Sudah cuan banyak ini. Kemudian untuk OPEC sendiri, organisasi negara-negara pengekspor minyak dan mitranya itu nanti akan meeting di hari Kamis ya. Di hari Kamis akan meeting. Jadi kemungkinan juga akan ditunggu-tunggu oleh pedagang minyak atau pelaku minyak nih. Hasil meetingnya seperti apa? Nah, kemungkinan OPEC ini masih akan meningkatkan produksi untuk bulan Mei. Bulan April kemarin mereka akan meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari. Nah, ini untuk bulan Mei ini gimana nih? Apakah masih tetap akan meningkatkan produksi atau menurunkan kembali produksi? Karena di beberapa bulan terakhir OPEC sudah menaikkan produksi sebesar 400.000 barel per hari.
untuk Mei itu akan dimitikan besok hari Kamis. Karena terlepas dari lonjakan harga yang sempat naik sampai di $130 per barel karena perang dari Ukraina dan negara-negara penghasil minyak, terutama Amerika, kemudian Timur Tengah, itu mereka sudah mulai meningkatkan pasokan atau meningkatkan stok cadangan minyak mentahnya untuk menggantikan stok cadangan minyak Rusia yang terkena sanksi. Nah, seperti itu. Oke, kita cek untuk di MetaTrader 5 GK Invest untuk crude oil. Ini crude oil. Kita lihat pergerakan crude oil. Ya, ini kalau kita lihat secara gambaran globalnya, ini saya pakai line chart ya, ini 4 jam. Nah, kita trading, kita lihat untuk time frame-nya agak kecil. Apakah bisa kita manfaatkan volatilitas? Kita lihat untuk pattern 30 menit. Nah, ini juga ada semacam kayak double apa ya? Double bottom ya, double top ya. Nah, ini kalau ada pakai teknik scalping ya. Jadi ini saya menganalisa menggunakan sedikit scalping. Jadi cuma untuk sehari. Nah, cuma untuk sehari. Ini ada double bottom di sini, double top ya. Sempat breakout, cuman dia kembali lagi naik. Nah, cuman kalau kita kombinasikan dengan pattern yang lain, ini kemungkinan juga akan bisa jadi dia membentuk inverse head and shoulder. Jadi kemungkinan market akan sedikit ketarik naik dulu, kemudian balik sell untuk membentuk bahu yang keduanya, kira-kira di sini. Nih ya. Nah, kemudian dia ambil posisi B lagi, naik lagi. Nah, ini. Gini lah ya. Kemudian naik dulu, kemudian turun. Cuman di sisi lain ini juga ada posisi double top nih. Nah, nih, jadi agak diwaspadai kalau misalnya double top ya. Double top kecil. Ya bukan kecil sih, jaraknya lumayan. Kalau untuk ukuran crude oil itu sekitar 3 poin. 3 poin itu kalau kita ngambil 0,1 lot di crude oil ya sekitar $300. Nah, jaraknya $300. Nah, kalau misalnya harganya naik, nah ini kemungkinan turunnya juga nggak banyak nih, cuma sedikit. Nah, ada naik ini. Nah, mungkin untuk menunggu ada koreksi turun, kita bisa area buy limit di sini nih. Nih ya, bisa area buy limit di sinilah ya. Nah, 105 nih. Jadi bisa gunakan buy limit. Nah, di sini ya. Saya tulis dulu nih. Buy limit 105.82 ya nih. Jadi kita lebih baik menunggu market koreksi turun untuk kita ambil posisi buy. Stop loss. Nah, ini untuk stop loss kita bisa gunakan di posisi head-nya ini. Stop loss agak panjang, jadi agak sedikit hati-hati. Mungkin lotnya kecil aja ya. Stop loss-nya di sini 103.23. Nah, tetap kita pakai stop loss ya. Karena kalau misalnya perundingannya tercapai kata deal, nah crude oil kemungkinan turun, koreksi turun. 23. Nah, take profit-nya kita pakai 1:1 ya. Jaraknya berapa? Jaraknya 259. Nah, sini take profit-nya lah ya. Nah, sini untuk area TP. Take profit TP-nya di 108.06. 08. Di area ini ya. Nah, bisa juga lebih kalau misalnya pattern-nya confirm itu bisa kembali lagi ke 110.
Nah, cuman kita mainnya agak sedikit pendek nih. Jadi 108,08 kita apa namanya? Close dulu ya. Kita close dulu. Oke, itu yang di crude oil saya tulis di kolom chat ya. Crude oil. Jadi ini berlaku cuma sehari nih biasanya. Kalau saya pakai analisanya agak jangka pendek ya. Buy limit 105,82. Stop loss-nya 103,23 dan TP-nya 108,08. Nah, ini untuk crude oil. Nanti membentuk posisi inverse ya, inverse bullish inverse. Bullish inverse ya untuk crude oil. Ini. Oke, kita tinggalkan crude oil, kita ke XAUUSD, emas. Nah, ini emas ini juga kalau kita lihat patternnya nih, ini sekarang sudah turun nih, breakout sell ini harusnya nih ya. Sell ini. Ini kalau kita pakai teknik ini, nah, itu sudah breakout di apa namanya supportnya 120. Ini area sell untuk emas. Cuman kalau misalnya Anda sedikit ragu untuk sell, tapi untuk naik ke area ini, kita bisa pakai sell limit sih ya, atau sell now juga boleh. Sebentar, saya ukurnya dulu jaraknya. Kalau kita pakai stop loss 1920 ya. Stop loss-nya di sini ya. Di 27. Sell limit ya. Kita pakai sell limit di 1920. Ini sepertinya menarik ini. Sell limit 1920. TP-nya di 19 stop loss-nya di 1928. TP-nya kita pakai 1:1 aja. 12. Oh, jaraknya terlalu dekat ya, nggak bisa aktif ya. Ya, jaraknya terlalu dekat ini. Kita tunggu aja lah. Oke, kita sebentar, saya screenshot. Oke, saya tulis di kolom kolom chat ya, sebentar ya. Ini sudah breakout, emasnya breakout. Patternnya pattern koreksi masanya, koreksi turun. Jadi kayak sedikit berhati-hati. Kita tunggu kenaikan di 1920-an lah ya. Bentar, tak turun. Ini saya ketik dulu untuk XAUUSD. XAUUSD USD sell limit ya. Kita ada ketinggalan nih. Belum lah, nanti kalau harganya naik 1920 kita bisa area sell. Stop loss 1928. Dan TP-nya kita pakai 1:1, 8 poin. Berarti 1912. Ini ya. Katanya pattern turun ini. Oke, kita tunggu untuk crude oil ya. Crude oil. XAUUSD. Mas, kita tunggu untuk tapi kalau sudah terlanjur turun di 1912 ya sudah ketinggalan kita. Ketinggalan untuk sell. Kalau ada 1920 nanti kita bisa sell. Ya. Ini jaraknya terlalu dekat jadi nggak bisa saya untuk pasang limit ya. Jaraknya $2 misalnya. Harus $2 untuk pasang limit.
Oke, kita skip dulu untuk crude oil apa XAU USD. Tadi sudah saya ketik, mungkin bisa dicatat ya. Nanti kalau misalnya ada harganya. Kita arah ke pound sterling. Nah, ini pound sterling untuk H4. Ini pattern sedikit panjangnya sudah area buy sih ya. Buy di 1,30.860. Nah, mending saya ketik aja di kolom chat. GBP USD ini untuk head inverse ya, inverse ya. Tapi atasnya head and shoulder ini. Kalau kita cek dia masih bolak-balik nih. Nah, kan. Jadi tetap kita pakai stop loss karena beberapa candle inverse tapi candle yang tipis menunjukkan head and shoulder. GB USD buy limit ya. Buy limit 1.30860. Stop loss-nya 1.30.000 dan TP-nya gunakan TP1 aja ya, 1.32.000 nih. Nah, gunakan TP1, TP2-nya sih di 1.33.000. Oke, tunggu sedikit turun lagi untuk sebenarnya sudah beberapa kali nih ya. Kalau A1 beberapa kali tadi pagi udah ada harganya sih. Terus dia mantul naik ini saat ini. Oke, itu pound sterling nanti dicatat aja. Formasi ini formasi inverse untuk sedikit jangka panjangnya. Kita cek ke Euro USD. Nah, ini Euro USD ini juga formasinya formasi naik. Nah, ada double top ya. Ada double top. Nah, ini sudah break nih, buy. Nah, cuman ini tadi kita ketinggalan ini. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau misalnya ada koreksi turun bisa ambil posisi buy limit ya. Buy limitnya di 1.09.900. Nah, ini buy limitnya di sini nih. Jaraknya 400, berarti sekitar tambah 400 1.10.300. Ah ya 300 ya. Nah, TP-nya. Oke, saya catat ya. Karena sudah breakout. Jadi sedikit tunggu turun dulu. Ini soalnya harganya juga sudah di atas melewati double topnya. Nah, ini turun sini. Kemudian kita bisa buy limit. Nah, ini targetnya ke sini nih. Targetnya 1.10.300. Cek Euro USD. Buy limit 1.099. Stop loss 1.09.500. 1.10.300. Nah ya. Aduh. XAUUC-nya kembali lagi turun. Kelewatan kita nih. Ya kan? Nggak apa-apa lah. Nanti kita tunggu koreksi naik ya. Untuk Aussie, Aussie ini dia bentuk range ya. Jadi saya rasa bentuknya candlenya juga nggak beraturan. Kemudian kita skip aja dulu ya nih untuk Aussie ya. Ini dia lebih cenderung ke sideways ini. Dia mainnya di sini range, main di range ranging. Nah, 1, 2, 3, 4 hari ini. 4 hari masih range. Saya rasa ini juga belum break. Formasi candle juga kurang rapi bentuk saat ininya. Jadi kita skip untuk Aussie apa namanya AUD USD.
Nah, kita skip. Kita lihat emasnya. Nah, ini emasnya nih belum naik-naik nih, masih 19.18 ya. Masih 19.14. Nanti tunggu buy limitnya di sini ya. Ini saya tulis dulu lah, ini biar nanti kalau ada yang belum tahu. Buy limit. Kok buy limit, sorry. Sell limit ya. Kita yang bisa pasang sell nih, soalnya jalannya terlalu dekat. Sell limit 19.20. Stop loss-nya di 19.28 ya, 8 poin. TP-nya 19.12. Oke, kita tunggu dulu. Aussie kita skip ya ini, karena bentuknya nggak beraturan, juga bentuk pattern, belum menunjukkan bentuk pattern. Kemudian untuk USD Kanada. Nah, ini USD Kanada nih double top. Nah, masih di tengah, masih range di tengah. Jadi belum bisa di entry. Kita bisa pasang buy stop sama sell stop aja. Jadi ada dua opsi nih ada dua pilihan ya untuk USD CAD. Yang pertama buy stop, mungkin bisa pasang buy stop 1.25416. Stop loss-nya di sell stop-nya ya 1.24736, maka sedikit panjang sedikit. Dan TP-nya kita gunakan 70, berarti 1.26116. Kemudian untuk sell stop 1.24736. Stop loss 1, stop loss-nya 1.25416 dan TP-nya 70 ya. Berarti 1.24036. Nah, itu untuk Aussie. Oh, USD Kanada. Ada formasi double top nih. Patternnya double top. Kelihatan. Sekarang naik di tengah, jadi masih belum bisa untuk kita entry. Itu ya. Euro ini sudah kembali lagi nih Euro. Nah, sepertinya nanti bisa perlu di entry untuk Euro USD ya. Pound sterling juga sama. Kursi turun bisa untuk ambil posisi buy. Aussie kita skip. USD Kanada masih di tengah, masih belum untuk break atas atau break bawah. Jadi mungkin bisa pasang limit. Nah, lanjut untuk USD JPY. Nah, ini USD JPY pun formasinya sama kayak USD Kanada. Sell nih sekarang nih ya. Stop loss di sini. Buy stop sama sell stop. Nah, saya tulis ini dulu. Ini buy stopnya di sini ya. Double top. Buy stop 124.142. Nah, kalau saya stopnya sekarang sudah sell nih. Jaraknya sekitar berapa nih? 70 ya. 70 poin. 700 pip. Sell now nih ya. USD JPY. Sell now. Bisa kita entry nih. Sell-nya tuh 123.537. Stop loss 124.142 dan target jaraknya sekitar 60 ya.
Berarti 122,937. Nah, ini. Ini ya. Tiga tujuh atau 36 lah, 36. Nah, ini. Ini targetnya di sini nih. TP 970. Nah, ini. Oh, 937, sorry salah. 937. Nah, maksudnya gini ya. Sudah break secara teori penggunaan double top sih ini sudah break nih. Menarik untuk kita sell di yen. Oke. Tapi terpasang buy stop ya. Oh, bukan buy stop, stop loss-nya itu. Stop loss-nya 24142. TP-nya 22,937. Nah, ini bukan buy stop, stop loss. Terus stop loss-nya tuh, emasnya semakin turun nih. Nggak dapat harga 1920. Oke, kita pasang aja lah ya. Ini bisa dipasang limit. Nanti kalau sudah turun duluan di 1912 ya sudah, limitnya di cancel ya. Limitnya di cancel. Saya pasang dulu. 28, targetnya 1912. Nah, udah pasang. Euro JPY, oke nanti Pak, Euro JPY ya Pak. Ada nanti sudah Euro JPY. Oke, saya pasang di saya limit di emas XAU USD tadi bisa dipasang. Jadi kalau sudah turun di 1912 ya sudah limitnya di cancel gitu ya. Karena targetnya sudah memenuhi. Kanada, kemudian UJ sudah ya tadi ya, UJ, Euro Yen. Nah, ini Euro Yen juga menarik nih, naik terus ini. Kita lihat Euro Yen beberapa time frame agak kecil. Ya, kita bisa gunakan teknik breakout. Volatile market. Nah, 300 ini. 15 menit. Oke, kita menggunakan teknik breakout ya ini. Karena Euro Yen ini juga rally sama kayak Euro USD. Kok Euro USD? USD CPY, USD Yen. Nah, Euro USD ini Euro sama kayak USD Yen, jadi searah. Naik-naik semua nih. Nah, kita catat, gunakan teknik buy stop sama sell stop, soalnya market sekarang masih di tengah-tengah. Buy stop 6.400 ya. Kemudian sell stopnya di sini. Nah, tergantung break yang mana nih. Break salah satu, satunya di cancel. Ini secara jangka pendek ya Pak Toto ya yang ada di YouTube ya. Jadi saya menganalisanya jangka pendek nih. Aduh, emasnya semakin turun. Break low nih, kita nggak dapat emasnya nih. Mungkin kalau tadi kita live trade-nya jam 2 mungkin dapat mungkin harga emas ya. Karena live trade kita mulainya jam 3 jadi harga emasnya ketinggalan ya. Udah enggak apa-apa, belum rezeki lah ya. Saya stopnya di 135.300. Nah, ini.
Oke, saya catat dulu ya, nanti bisa di-share di YouTube. Untuk Pak Toto ya, sama juga ada semuanya. Untuk euro yen, euro JPY, saya EJ ya, euro JPY ada dua pilihan, yaitu buy stop, agak panjang nih, mau satu poin ya. Buy stop 136.400, stop loss-nya 1.35.300, dan TP-nya 137 137.400. Untuk sell stop 1.35 135.300, stop loss-nya 136.400, dan TP-nya 134.300. Ini ya untuk formasinya formasi double bottom nih sepertinya ya. Jadi kita manfaatkan ini double bottom nih, nah kan? Mau double bottom. Kalau kita pakai ini, nah ini double bottom nih. Nah ini kan ya. Ini masih di tengah, jadi belum bisa kita entry ini untuk euro yen. Gitu Pak Toto yang ada di YouTube ya, nah, Pak Toto kan. Jadi untuk yen, euro yen, belum bisa kita entry sama kayak euro, apa kok? USD yen, USD yen juga di tengah-tengah nih. Oh, sell ya, USD JP sudah sell, terus USD kan ada nih yang belum, nah, masih range di tengah. Lanjut GBP GJ, GJ pun sama kayak euro yen ya formasinya, sell, formasi di tengah-tengah dan dia double bottom. Jaraknya lumayan. Kita bisa gunakan opsi buy stop 162.623. Buy stopnya sini, ini sell stopnya 161 34. Ini ya, untuk pound yen. Nah, nih. Agak sedikit bawah ini ya. Dua-dua. Kita pakai candlestick. 226. GBP JPY. GBP JPY atau GJ ada dua pilihan. Buy stop, stop loss 164.023, dan apa? Sorry, TP-nya nih. TP. Nah, ini stop loss-nya nih.
Stop loss-nya di 161.226 dan TP-nya di situ. Untuk sell stop satu enam satu poin 226, stop loss-nya 162.623. Dan TP-nya 159.826. Ini ya untuk gizi ya. Jadi ada dua pilihan untuk buy stop 162.623 dan sell stopnya 161.226. Tinggal break yang mana dulu, atas atau bawah, buy stop atau sell stop, nanti cancel. Waduh, saya rasa XAUC-nya di cancel ya. Keburu turun dulu. Nggak dapat ini sell limitnya nih, 1920 nih. Dan sudah kena targetnya di 1912 ya. Ini low-nya 1910. Pattern-nya sih pattern turun ini ya. Ya. Pattern turun emas XAUSD. Ya apa nanti kita coba lagi lihat dulu ya. Oh, saya udah TP. Oh, Pak. Saudara Yosua Ardi yang ada di YouTube ternyata sudah di entry tadi. Nggak ada harga 1920, 1919 mungkin sudah di entry ya. 1919 atau 1918 tadi mungkin di entry. Dan kena TP. Kalau saya sih tunggu naik dulu, tapi ternyata nggak naik-naik. Tunggu kenaikan 1,5 poin sampai 2 poin lah. Ternyata nggak dapat harganya ya udah. Ini sudah turun duluan untuk XAU USD. Oke, selamat untuk Joshua Ardi yang di YouTube yang kena TP. Kayaknya nggak sabar nunggu 1920 masuk di entry. Ya itu memang trading memang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita nunggu limit, misalnya kita pasang limit, buy limit, sell limit, ya mungkin kalau kena mungkin kita dapat harga yang lebih baik. Tapi risikonya ya kalau harganya terkoreksi dulu kena pending order kita. Kalau nggak koreksi ya kita ketinggalan harga. Maksudnya bukan rezeki ya gitu. Tapi kalau langsung kita entry, ya memang kita langsung dapat harga, langsung done gitu kan ya. Open maksudnya langsung open. Nah, cuman kadang kalau market sedang ada koreksi, ya mungkin kita agak sedikit tertarik atau minus lah ya, floating minus. Nah, seperti itu. Yaitu plus minus kalau kita pasang pending order, buy limit, sell stop seperti itu. Ada plusnya, ada minusnya juga. Atau ketika kita open pun juga sama, ada plus, ada minusnya. Oke, bagi Anda yang tadi mengikuti untuk Selma, saya rasa sudah selamat untuk yang sudah kena TP ya, take profit. Kita lanjut untuk di indeks ya, indeks saham. Kita coba lihat indeks saham. Ini ada untuk Dow Jones. Dow Jones kita lihat dulu chartnya. Kita lihat untuk jangka pendek ya. Ini nggak beraturan ini chartnya nih. Belum beraturan. Kalau untuk yang harian, daily, mungkin sedikit kita menunggu untuk pasang buy limit ya ini. Nah, kalau enggak, tunggu koreksi sedikit lagi untuk buy limit di sinilah. Untuk Dow Jones. Buy limit ya. Buy limit 344. Oh, no. Nah, ini. Jadi informasinya seperti ini. Nah, ini. Turun. Kemudian kita manfaatkan dia naik. Kenaikannya paling enggak sini ya. Nah, ini. Sedikit panjang nih. Kita pakai ekspresi ini. Nah,
Nah, targetnya di sini. TP ya. TP-nya untuk Dojun 355 93. Tiga tujuh delapan. Nah, ini untuk Dojun ya. Jadi kita tunggu koreksi. Kemudian untuk stop loss-nya kita mungkin bisa gunakan stop loss. Jaraknya agak panjang nih, hampir 100 pip. Gunakan 100 pip ya. Indeks Dojun. Buy limit 34378. Stop loss 33378 dan TP-nya 35593. Aduh, kok direct tuh? Salah, bentar ya. Saya ganti dulu nih. Nah, itu untuk Dojun. Limit naik nih. S&P juga sama nih, naik nih. Limit di sini. OTW naik ya ini ya. Sudah terlanjur naik nih, kita ketinggalan. Pattern kecilnya, oh iya ini naik. Pattern kecilnya juga naik H4, H1, ini masih naik, masih naik. Masih naik ya untuk yang S&P juga ya, S&P, Dow Jones ini masih naik nih. Cuman kalau ada koreksi kita bisa buy, pasang buy limit, tapi udah agak sedikit dalam banyak. Kemudian Nasdaq kita lihat, oh Nasdaq juga sama, bentuknya chartnya sama, hampir sama. Nah ini masih naik, Dow Jones-nya juga, Dow Jones, S&P 500 sama Nasdaq formasinya naik ya, naik semuanya. Coba kita lihat XAUUSD. Ini kita skip nih XAUUSD-nya, kita aduh, nggak dapat nih harganya nih. Nah, kita skip ini. Nggak kelihatan ini. Nah, kita lihat sekarang nih jangka pendek ada head and shoulder tipis berapa nih? 537, 54. Oh, udah kena target ya 54. 849, 849. 110 ya. Oh iya udah 110. Udah lebih. Low-nya 110 ya lebih nih. Mantul naik ya. Karena targetnya ini jaraknya ini. Ini ya, jaraknya 8623, 8623, 86. Nah, ini 8623. 110 5. Oh iya, udah kena. Mantul naik kena targetnya. Oke, kita skip dulu. Ini soalnya chartnya juga H1 sama masih meneruskan ini. Ini kalau ngambil posisi sell sama ya di 20 ya, 1920 ya untuk sellnya. Sell limit maksudnya. Cuman agak hati-hati. Ini break 19. Sebentar jangan. Bisa naik ke 24. Sellnya di 24. Sell limit. Masih inverse ini. Ya, ini ya. Hmm.
Turunnya lumayan barang panjang. Oke, euro yen GJ masih di tengah. Aussie kita skip. Ini apa namanya EU. Ini bisa kita pasang limit. Oh, ini bisa buy nih. Di pound sterling. Pound sterling kita bisa buy pound sterling, ini menarik. Head and shoulder. Targetnya 1,3. Agak sedikit panjang ya ini pound sterling ya. Buy-nya bisa target di 1,32.000. Stop loss-nya di 1,30.000. Untuk GU. Ini juga menarik untuk euro, tapi saya entry. Oh, entry ya. Stop loss 95.00, TP-nya di ini cuma keputusan di tangan Anda semuanya ya. Nah, silahkan Anda kombinasikan dengan analisa Anda kalau sekiranya mungkin cocok. Nah, mungkin bisa dipikirkan untuk entry posisinya di mana, stop loss profitnya juga di mana. Nah, Anda kombinasikan dengan analisa Anda. Jadi di sini saya sifatnya cuma memberikan edukasi ya, bentuk pattern, terutama bentuk pattern, kemudian apa namanya dari line chart, support resistance. Nah, itu kita cek di situ. Oke, gitu ya. Beberapa instrumen sudah saya transaksikan. Tetap menggunakan risk management, batasi kerugian Anda. Kalau sekiranya mungkin modal Anda mungkin nggak begitu banyak, harus pakai stop loss. Jangan sekali-sekali menggunakan averaging kalau modalnya kecil. Tapi kalau modalnya panjang nggak masalah sih. Oke, jangan lupa masih ada promo, masih ada waktu untuk Anda bisa menikmati promo di GK Invest, yaitu free swap. Free swap dengan deposit minimal, $500 atau 5 juta rupiah, Anda sudah dapat fasilitas free swap. Nah, saya rasa cukup menarik sekali bagi Anda yang mungkin terbiasa transaksi dan menyimpan posisi dalam waktu yang lama. Nah, oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Jadi disclaimer on, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Di sini saya cuma menyajikan analisa secara teknikal dan memaparkan untuk analisa jangka pendek untuk hari ini sampai besok pagi. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.